kita lanjut ke si abangnya itu menarik gitu kan. Tadi kan kata abang, Rat ya bang, kalau saya benar, kalau saya salah. Jadi ketakutan itu kan misalkan timbulnya ketakutan itu tuh menjadi visualisasi yang berbentuk kuntilanak, genderuwo, itu kan sebagian kecilnya lah. Nah, bisa datang ketakutannya itu yang melatar belakangnya itu apa aja sih kalau misalnya kita boleh tahu gitu. Menurut kawan-kawan aja yang ada di sini. Sebenarnya ini agak bertolak belakangnya sama statement abang tadi karena ketakutan. Apa sih tadi tuh? Faktor yang timbul. Faktor yang timbul. Karena aku sendiri kan emang tidak percaya ya, sehingga membuat diri aku tidak takut gitu. Ketika aku takut berarti aku percaya dong kepada hal-hal yang demikian. Karena dari dulu gitu, aku tuh emang tidak dididik untuk takut untuk hal seperti itu gitu. Karena ketakutan aku itu cuma satu gitu, kehilangan orang-orang yang aku cintai, yang aku sayangi gitu. Tapi benar serius itu. Ya, iya, katanya sangat indah sekali. Sangat indah banget. Indah kata sifat kan? Iya. Bukan nama. Bukan nama. Jadi indah-indah yang ada di luar sana, tolong jangan kegeeran. Indah Permatasari ya, jangan kegeeran. Ya. Jadi- Indah Wulansari juga. Tapi benar itu rasa ketakutan yang emang benar-benar itu. Jadi ketakutan itu timbulnya bukan gara-gara kita memikirkan hal-hal yang dikatakan curiga atau hantu lah. Aku tidak pernah terpikirkan itu hal-hal seperti itu. Tapi selain tadi yang kata Yusuf bilang ketakutan aku cuma kehilangan orang-orang yang aku sayang. Nah, selain itu apakah ada hal lain yang membuat Yusuf sendiri itu merasa ketakutan dan bisa menjadi hal-hal yang mengakibatkan hal di luar nalar atau logika gitu. Oke. Jadi mungkin harus ada momen dulu ya untuk mencapai kepada hal seperti itu ya. Jadi mungkin kalau waktu kecil karena kita masih polos mungkin ya. Nah, teman-teman itu kan suara kucing. Sedikit gangguan. Rasa Silakan. Rasa takut itu ada, tapi pada saat kecil ketika kita belum berpikir secara sempurna, ketika kita sudah bisa berpikir secara rasional, dan kebetulan waktu itu ada momen aku kehilangan orang yang aku sayang ya, yaitu kakak aku. Nah di situ emang benar-benar nggak ada rasa takut. Oh iya. Sehingga sampai sekarang ya nggak takut akan hal apapun. Kalau menurut yang paling dekat dari saya dulu aja, Aduh. Ama. Saya sudah kegeeran. Kurang ajar. Lanjut. Tadi tuh pertanyaan tentang rasa takut ya maksudnya. Ketakutan sendiri yang muncul itu. Ya, kalau dari perspektif aku sendiri sih tentang ketakutan ini dari apa yang aku pelajari aja ya. Ya. Secara umum yang aku lihat, yang aku alamin sendiri, ketakutan itu biasanya kalau kita kontennya misalkan maksudnya dalam konteksnya mistis atau horor gitu ya, kan malam-malam gitu biasanya. Ya, betul. Jarang banget kita takut pas siang gitu, pas gelap, Betul. pas lagi banyak orang gitu kan. Dan itu korelasinya sangat erat banget kalau kata aku sih. Jadi ketakutan itu timbul juga bisa jadi karena kita itu berada dalam situasi yang mendukung gitu kan. Sangat memungkinkan. Justru kalau kata aku sendiri itu yang menjadi faktor utama kenapa kita bisa takut untuk secara horor dan mistis ya, bukan secara ancaman-ancaman yang lain gitu. Kayak gini misalkan, gimana? kita berada di tempat yang gelap, malam, ataupun nggak ada orang nih, misalkan. Sepi lah. Kita merasa kita tuh lagi kesepian, nggak ada apa-apa gitu kan, sekitar kita nggak ada apa-apa. Dan yang aku pelajari itu orang-orang yang berada di dalam kesepian itu biasanya sangat mudah menerima rangsangan. Rangsangan seperti apa ini? Maksudnya rangsangan bukan yang mengarah ke sana gitu, yang jorok gitu ya. Rangsangan dalam artian secara aura, psikologis. Pokoknya semua yang berkaitan dengan psikis itu sangat mudah untuk orang-orang yang kesepian itu untuk kena itu. Jadi kalau misalkan timbul kesepian itu bakal timbul juga ketakutan. Ya,
Sangat bisa. Sangat Karena gini, contoh ya, kalau misalnya kita berada di kesepian nih, Iya. tempat sepi, gelap, ada suara kayak langkah, padahal itu suara kucing, tapi kita memikirkan hal-hal yang lain dari rangsangan itu bisa dari luar, bisa dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri kita menjadi anjing, itu suara apa gitu kan? Suara apa? Anjing. Kan berpikirnya yang apa, yang aneh-aneh dulu pasti kan ke situ kalau arahnya kesepian tuh. Iya. Terus juga kalau misalnya orang yang nggak kesepian, misalnya di tempat gelap, tapi dia itu nggak kesepian gitu karena dia main HP misalnya kan. Terus ada orang yang jalan kaki, ya mungkin dia juga akan berpikirnya, oh itu mah orang gitu. Iya, pasti kayak gitu kan. Oh, itu apa logikanya Iya, ya? karena gitu. itu karena tidak terangsang. Berarti Rangsangannya ke HP, Iya, ke mana gitu. tapi kesepian yang dikatakan sepi atau kesepian itu bisa dikatakan dia sepi atau orang itu sepi itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Yang dikategorikan si A ini sepi sih, sepi dalam katanya dia itu sepi itu gara-gara sendiri kah, gara-gara dia tinggalin orang yang sayang Gini, kah? aku paham maksudnya. Untuk sepi dan kesepian ini Beda atau sama sih? beda. Tuh jelasin dulu sepi sama kesepian. Jadi makna filosofisnya agak dalam juga Nggak sebenarnya apa-apa. kalau untuk sepi dan kesepian itu. Kita masih banyak waktu. Lanjutkan, sepi dan kesepian. Sepi itu lebih mengarah kepada kondisi sekitar. Kondisi ke sekitar kita tuh, kita cuman sendiri nih di dalam satu ruangan. Sepi, itu namanya sepi. I see. Kalau kesepian itu berada di dalam diri kita masing-masing. Kita bisa merasa kesepian di tempat yang ramai, bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi kalau kita sendiri lagi di ruangan itu. Betul sekali. Meskipun di sini kita banyak, bisa aja kan Bisa aja. kesepian. Di antara kita ada yang kesepian. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita tidak pernah tahu gitu. Jadi si sepi itu tuh menandakan dari keadaan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, Itu apa? jadi sepi Nah, kalau buat si kesepian itu sendiri itu Ada dari di dalam. dalam diri diri kita kita, sendiri. lebih ke perasaan kita sih. itu ilmu baru ya kawan-kawan. Buat saya sendiri baru tahu tadi. Dan akhirnya mungkin orang yang kesepian itu mudah untuk terpengaruhi dalam hal visualisasi, pocong, kuntilanak segala macam gitu kan. seperti itu. Karena dia berasumsi sendiri gitu. Dan banyak hal yang bisa terjadi Iya. kalau si A itu kesepian. Wah, itu ilmu yang sangat Menarik sih. Menarik banget. Menarik banget. menarik. Masuk ke psikologis. Ya, itu apa? Psikologis. Psikologis kita dalam menghadapi situasi dan kondisi untuk melihat visualisasi setan ini. Visualisasi setan. Iya dong, karena kan bentuk setan sendiri kan kita untuk daerah sendiri kan beda-beda gitu. Iya, iya. Apalagi untuk negara gitu. Ada Karena- yang Ya kalau di Indonesia sendiri kan kalian semua juga mungkin tahu lah ya bentuk Banyak setan Indonesia kayak gimana gitu. Iya. Dibandingkan dengan setan-setan Belanda atau Jepang segala macam kan beda. Cina. Hantumu agamamu, Aduh. Iya. hantumu negaramu. Iya, Kan konsep hantu setiap negara Iya, berbeda-beda, iya. setiap Beda-beda. Tapi agama berbeda-beda absurd juga. nggak sih, maksudnya ini semua tuh kayak yang nggak tetap gitu. Betul lah. Maksudnya, Iya. maksudnya kita nggak ada Nggak ada yang satu pasti. patokan. Jadi Kita maaf ya, bukan tidak percaya agama. Maksudnya secara kita pengalaman yang di lingkungan sosial kita lah gitu. Kita Nah. bicaranya tentang hantu, jin, setan. Sebenarnya itu tuh tolak ukur bisa dibilang itu hantu seperti apa, kita nggak pernah tahu gitu. Nggak jelas. ukurnya seperti apa? Maksudnya, itu bisa digolongkan hantu, bisa digolongkan jin. Setan itu seperti apa? Kita absurd gitu. Itu sebenarnya nyata atau enggak kalau kita berpikir secara rasional gitu ya. Tadi kan Ya. disebutin bahwa tiap regional beda. Berarti kan bagaimana kita sebenarnya sugesti di tempat itu aja gitu maksudnya. Kayak di Amerika kita ditakut-takutinnya misalkan hantunya Dracula, atau di Inggris misalkan di Eropa Dracula atau mumi atau yang lain-lain gitu kan. Tapi kenapa beda sama Indonesia gitu? Ya. Indonesia pocong, Kuntilanak. kuntilanak, tapi nggak pernah di Indonesia tuh maksudnya yang ditakut-takutinnya tuh sama zombie. Iya, iya. Nggak beda-beda gitu, Iya, absurd ada. banget gitu. Beda-beda. Nah, buat kawan-kawan di sini yang tahu kenapa hantu itu setiap negara beda-beda, tulis di kolom Komentar. komentar. Iya sih benar. Karena ini juga mungkin lingkungan juga ngaruh ya untuk orang-orang yang percaya dan yang nggak percaya gitu. Otomatis kayak misalnya orang yang memang dia percaya banget karena dia dalam lingkungan yang memang benar-benar orangnya itu banyak yang percaya terhadap hal itu gitu kan. Kayak misalnya
Ucup mungkin kan, karena kan dari kecilnya juga kan tidak dididik untuk menakuti hal seperti itu kan. Akhirnya terbangunlah hal-hal yang membangun Ucup supaya tidak percaya seperti itu. Jadi lingkungan pun berpengaruh terhadap apa ya? Maksudnya kita mempercayai apa yang kita lihat secara apa ya? Visualisasi yang timbul di dalam mata kita itu sendiri. Nah, buat Rama sendiri tadi saya mau bertanya tapi saya lupa pertanyaannya. Enggak, karena kan nama ini sendiri yang percaya. Faktor ketakutan. Ama ingat ternyata. Tidak pikun ternyata. Iya dong. Parah, berarti kita ingat kan udah ditunya. Aduh. Jam 3 ini. Yuk, udah mau jam 3 yuk. Statement Anda tuh. Masih secara pengalaman lagi ya. Ya nggak apa-apa, mau secara apapun juga. Faktor ketakutan tuh dari pikiran, overthinking. Ya. Itu yang paling kuat menurutku. Karena dari apa yang kita pikirkan akan ada di depan mata kita gitu. Jadi apa ya? Paranoid apa sih? Paranoid. Iya mah paranoid. Nyebut paranoid. Namanya sudah. Dan akhirnya itu yang timbul dan Iya. entah itu imajinasi yang main atau apapun gitu. Awalnya di pikiran overthinking gitu, apalagi dengan tadi sepi atau kesepian gitu. Itu sih faktor yang paling menurutku yang Berarti paling kuat. Rama sendiri juga kalau misalkan berbicara seperti itu berarti tidak percaya dong Apa? ke hal-hal yang dikatakan apa tadi itu Goib lah. Percaya karena ketika aku menemukan wujud itu dalam kondisi sadar, nggak takut. Oh, tapi kamu tadi bilangnya bisa dari pikiran. Iya, karena gini ya, untuk yang aku analis ya, biasanya orang-orang yang percaya itu memegang konsep konservatif orang-orang dahulu gitu. Konservatif. Ya, Jelaskan aja, kolot Kalau itu pemikiran tua. kolot lah. Jadi Bisa teh ini juga faktor budaya menurutku, kultur Turun temurun lah. Gitu. Karena apa? Karena kita zaman semakin maju dan orang-orang yang logikanya yang benar-benar dipakai gitu, orang yang rasional tidak akan percaya hal ini. Sedangkan zaman dulu, berarti orang-orang zaman dulu kalau anak berbicara seperti itu, orang-orang zaman dulu itu tidak memakai logika dong. cuma Begitu sih? lebih mempercayai tentang hal itu karena apa, budaya. Berarti lebih kurang lah ke hal-hal yang jadi lebih menghargai lah mungkin ya. Nggak tahu ya kalau zaman dulu ya, karena aku lahir di zaman itu gitu. Yang aku tangkap Apa? Kamu mau balik lagi ke tidak sekali. Nggak apa-apa sih. Saya cuma bertanya dan berdiskusi aja kalau tidak ada apa menjatuhkan apapun. Iya, gitu. Cuman kan gini juga sih, karena untuk melawan rasa ketakutan sendiri mungkin susah gitu ya. Apalagi dalam kondisi atau ruangan yang mendukung kita untuk berpikiran seperti itu gitu. Nah, atau apakah ada suatu alternatif supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang mengarah ke sana dalam keadaan sepi gitu. Bukan kesepian ya, tapi sepi gitu. Kasih tahu dong tipsnya. Dari siapa dulu? Gimana? Oke, gini, tadi gimana pertanyaannya? Alternatif gitu. Alternatif Buat kita solusi tidak berarti berpikir. kan? Iya, solusi. Tips lah. Sepi atau kesepian nih? Sepi. Sepi dulu aja. Soalnya kan ada dua konteks ini, sepi dan Ah. kesepian berbeda. Kalau untuk sepi kan kita berarti bicara tentang kondisi lingkungan Ya. sekitar. Ya. Dalam artian kalau misalkan kita nggak mau berada di dalam ruangan yang sepi, ya sudah jelas kita harus ke tempat yang ramai. Itu sudah mutlak. Itu sangat mutlak untuk rasa kalau sepi ya, kalau sepi karena itu sangat mudah. Kalau misalkan kita nggak mau nih, aku nggak mau di tempat sepi, ya udah cari tempat ramai. Kalau tapi kan orang-orang itu sulitnya gini, suka menantang gitu. Udah tahu takut tapi masih aja di tempat sepi gitu. Iya. Sama kayak kita gitu kan. Udah pada tahu Iya. takut. Tapi kan kalau misalnya kita kan maksudnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin ingin membuktikan kalau tempat sepi Ya. itu kayak gimana sih, maksudnya yang dampak apa aja yang bisa ditimbulkan dari tempat yang sepi itu. Biasanya kan ke arah situ, tapi kalau misalkan secara umum ya pasti kalau untuk
alternatif solusinya untuk jangan tempat sepi ya cari tempat ramai, jangan pergi malam-malam karena malam itu kan orang-orang pada tidur, pada istirahat gitu kan. Kita pada keluar. Gitulah, kita melawan takdir. Karena malam itu indah. Malam itu Malam itu indah. Buat yang namanya indah, jangan kegeeran. Jangan kegeeran. Lempar mata sari ya Anda. Indah bulan sari juga. Di sini indah itu kata sifat. Kata sifat bukan nama ya. Bukan nama ya, ingat ya. Asal Indah. sekali nama indah itu. Kalau untuk kesepiannya sendiri gimana Gimana? tuh? Oh, kalau untuk kesepian ini yang agak sulit sih. Jadi Karena maksudnya lebih ke psikologis. Iya sih, Ya. maksudnya kalau aku kan belajar juga untuk psikologi gitu ya, ilmu psikologi. Sebenarnya rasa kesepian itu timbul bermacam-macam, dari faktornya itu bermacam-macam. salah satunya aja deh. Lingkungan keluarga paling Oh, jelas. iya. Ya, keluarga. Untuk kesepian. Kalau untuk kesepian ya bukan sepi ya. Iya. Paling jelas itu biasanya dari lingkungan keluarga, bagaimana dia berinteraksinya sedikit, dari keluarganya sendiri, pada akhirnya dia merasa minder gitu kan. Itu paling sering yang aku pelajari sih. Jadi Rasa kesepian itu. berarti kalau misalkan dia itu orangnya terompet ya. Apa itu? Tadi Terompet. Hey. Astaga. kalian tidak pernah fokus. Anjing. Jadi yang pohon dia. Goblok. Jadi kalau misalnya satu Oh iya, maksudnya gini juga sih, karena kalau misalnya untuk kesepian sendiri kan resikonya mungkin banyak ya. Termasuk kayak misalnya kita langsung mengalihkan perhatian itu ke arah hal-hal gaib gitu kan. Jadi ya mungkin alternatifnya sendiri kan lebih ke pada kita harus berpikir positif terus gitu. Ya, bisa. Itu sih salah satu solusi. Dan juga bisa mungkin kalau misalkan kalian mau mengatasi kesepian ya. Anjir, ini jadi Gak apa-apa. konteksnya secara umum juga ya. Nah, Gak apa kan? gak apa-apa. Maksudnya rasa kesepian itu tuh kita harus tahu dulu faktornya dari mana gitu. Ya. Kan kesepian juga ada yang merasa dari sepi, tempat yang sepi, kesepian bisa jadi. Atau mungkin kesepiannya itu mah karena misalkan nggak ada teman, atau nggak ada pacar misalkan, gitu kan, itu kesepian. Ya, itu Dan yang- solusinya nanti kita bisa mikirkan bagaimana solusi itu, bagaimana dari faktornya dulu, pasti ngeliatnya kayak gitu dulu. Kalau Ya, misalnya faktornya karena nggak punya pacar ya carilah cari pacar, gampangnya kan kayak gitu kan. gampangnya. Iya. Solusi berarti. Solusi, Sudah jelas. Terima kasih solusinya. Saya terima. Jadi penonton ini Agus ini tuna apa namanya? Tuna asmara. Tuna Sedang mencari jodoh. Ikan tuna. So, buat kalian cewek-cewek pada jomblo, Pada jomblo, Agus lagi jomblo. aku jomblo. Udah lah. Tapi nggak mau Sebenarnya serius dulu. Kita. nanti jadi cut. Jadi tadi kan Nah, gitu. Ini Kalau Ucup gimana tadi antara mengatasi, kita kan berarti kerucutkan lagi, kita itu ada pembahasan sepi dan kesepian. Dari Solusi ya? dari ya tips and triknya lah biar bisa mengatasi dalam keadaan sepi maupun kesepian itu gimana. Nah kan karena kamu sendiri kan gak percaya tuh ke hal-hal seperti itu. Ya. Nah biasanya kamu sendiri kalau misalnya merasakan kesepian dengan keadaan yang sepi, itu kamu biasanya ngapain gitu? Boleh kasih. Sebenarnya aku nggak bisa ngasih solusinya soal masalah sepi ataupun kesepian, karena mungkin teman-teman ya ini udah pada tahu kalau aku itu emang sukanya menyendiri gitu. Emang aku lebih suka Trompet. iya trompet Introvert. Mas suka sendiri lah gitu. disebut introvert enggak sih, aku masih bisa bersosialisasi, tapi aku emang lebih Memilih jalan itu. lebih nyaman kalau sendiri. Jalan sendiri. itu namanya introvert dong. Iya. Kalau misalkan antisosial beda lagi. Berarti Ucup Maksudnya kayak introvert nggak apa-apa. jalan ninjanya sendiri lah kawan-kawan. Tapi aku emang lebih suka Iya, sepi. lebih sepi. Ketika keramaian itu agak sedikit risih gitu. Jadi emang nggak suka keramaian. Bukan antisosial. Berarti kalau misalnya dari kesepian sendiri, kan tadi kan sepi itu bukan melambangkan Suasana lah. suasana di lingkungan sekitar yang kita saat itu Ada. ada. Nah, kalau Kesepian misalkan kesepian sendiri gimana nih? Kesepian mas semua juga pasti pernah ya, Ya, merasakan betul. kesepian, tapi bagaimana cara kita menanggulanginya? Kalau aku itu ya biasalah, misalnya kalau kesepian ya udah kita anggap tidak apa-apa, nanti juga terbiasa sehingga kita tidak akan merasakan kesepian itu. Kita merasa kesepian karena tidak terbiasa aja mungkin. Jadi Ya inti nama kalau misalnya kesepian jangan sampai pikiran kita atau imajinasi kita ke hal-hal negatif ya. Contohnya kayak memikirkan
pocong atau kuntilanak seperti itu ya, atau ke hal-hal yang nggak baik lah. iya. Jadi kita itu harus Ada pengalihan lah. Ya, Pengalihannya dari kesepian dari itu hal gimana negatif caranya menjadi bisa positif. kayak gitu. berarti harus dibiasain biar menjadi terbiasa dan si kesepian itu juga Jadi hal biasa. hal biasa nantinya. Nah, kita ini udah mulai diganggu ya kawan-kawan sama Yang Suara-suara biasa aja. suara motor sih. Suara motor saya tadi. Suara motor itu. Tapi kalau untuk merajuk kepada konsep visualisasi hantu ya, kayak gitu pocong segala macam itu memang benar-benar kayak apa ya maksudnya? Aduh anjing lupa bahasanya tuh. Ngelag gimana ini? Kompleks gitu ya. Oh, Karena di perumahan sisi- kosong, ya, kan? maksudnya di sisi lain Lag. kita bisa menanggulanginya itu dengan pemikiran kita sendiri supaya kita tidak melihat hal seperti itu. Tapi di sisi lain juga kita kadang tidak memikirkan hal seperti itu, tapi di suatu tempat selalu aja maksudnya untuk mata gitu kan, kita juga kalau misalnya di mata itu punya suatu rasa lah ya. jadi kita tuh melihat itu tuh berapa derajat sih? Enggak pokoknya mah kita intinya Di ujung di mata ujung langsung mata lihat. kita sering 20-nya. bisa melihat. Nah, kita itu kalau misalnya tidak memikirkan hal-hal untuk melihat hal-hal gaib gitu ya, tapi selalu ada bentuk visualisasi yang memang terlihat oleh ujung mata kita. Nah, kalau untuk kawan-kawan sendiri itu gimana tuh tanggapannya? Hal-hal seperti Sama lah itu. sama abang. Dari tadi ke Gilang sama ke Ucup terus nih. Iya nih. Iya, Abang Mitch. sama Wah, ini sebelah sini nih ada mulu. gue gak suka dah. Nah, ini harus dipikirkan dulu. Ada gitu dulu. Bisa salah ngomong ya. Karena kan dari statement Gilang sama Ucup pun kompleks juga sih dengan hal seperti yang tadi saya sampaikan juga gitu kan. Kadang kita juga tidak memikirkan seperti itu, tapi selalu saja kita melihat hal yang gaib itu sendiri. Kalau metode orangnya, metode aku, Metode gimana? pikiran sih, Gus. Tetap Tetap pikiran, ternyata kayak sepi atau kesepian tuh, itu menurutku tuh pilihan. pilihan Mau mengambil, maksudnya Bukan ke sana sih. enggak mesti enggak gini. Enggak. Enggak gini. Ke sana Enggak sih. gini. Ternyata baik. jadi awalnya kita kesepian atau sepi gitu, aku pengen masuk ke situ. Boleh. Jika kalian gak mau kesepian atau apapun gitu, itu pilihan. beda, ya, beda. Udah pengen masuk ke situ. Ya nggak apa-apa. Ternyata Saya tuh tadi tanya iya. nanti ini Ya enggak sih, masih kena konteks si Ipa Ya. dibahas tuh. karena udah belum percaya, belum percaya. Bilang dong dari tadi. Bilang dari tadi dong. Oh. Bilang dong. Gimana sih? Ternyata ketika sepi atau kesepian itu pilihan kita sendiri, maksudnya entah itu kamu mau ngambil kesepian atau enggak, itu dari kalian sendiri. Untuk tadi pertanyaan Agus, Saya lupa. pertanyaannya apa? Bagaimana kita mengontrol tentang melihat suatu sosok itu dari pikiran, Gus, itu mah ternyata kita yang bisa mengontrol diri sendiri, pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, walaupun indera perasa kita nggak bisa dikontrol. Aku mempercayai itu, indera perasa nggak bisa dikontrol. Berarti harus balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kalian nggak mau melihat suatu hal itu, menjadi orang rasional cukup. Nah, dari lama gitu ya tips dan solusinya. Harus Kalau untuk Rama sendiri sudah menjadi orang-orang rasional belum sekarang? Orang semi kalau Katanya menjebak orang juga kalau sekarang. aku ya bisa menempatkan sih ternyata orang aku situasional ya. Kondisional itu Kamu gimana? Mematahkan Kepercayaan hubungan bisa Anda. situasional. nggak apa-apa itu pilihan kurang pilihan aku sendiri. Aku bisa mempercayai hal itu dan aku juga bisa mengontrol hal itu gitu. Bisa tidak mempercayai hal itu juga gitu kan? Ya. Juga Sangat di dua sisi ya sama ini setelahnya gitu. karena aku juga kayak belajar tentang keluargaku kayak bisa gini. Orang-orang yang pintar punya lah bahasanya gitu. kemampuan lebih lah. Dan aku di situ dapat kenapa aku bisa percaya hal itu, ada dorongan itu. Dan aku juga di sini kayak mengupgrade diri bagaimana menjadi manusia yang benar dan baik. Di situ. Ya mengupgrade lah teh.
bisa menyesuaikan dengan zaman. Oh jadi bisa melihat situasi dan kondisi lagi lah. Kalau misalnya yang saya lihat dari obrolan rasional. Rama, Bagus juga rasional pertanyaannya. Kita kalau juga dia pertanyaannya. ke abang gimana Gus? Nah, abang kayaknya sudah. Abang cuma nge-backup pukul gitu. Enggak, Kita jadi- nggak ada yang masukin arwah-arwah. Nah, itu udah banyak banget sih ini yang udah mau masuk. Tapi Cuman gini, abang Gus. yang backup gitu. Kalau misalkan abang sudah gede, berarti ini sudah tidak kondusif. Masih kondusif kan bang? Tidak ya bang? Tidak. Nah, berarti kalau misalnya ini sudah tidak kondusif, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Hey. Jangan dulu dong. Jangan dong. Teret. Masih nyaman soalnya yang tidak merasakan nyaman abang doang. Saya masih nyaman. Masih nyaman. Agus masih nyaman? Masih nyaman. Yusuf Masih dingin belum panas. Belum nyaman. Gimana? bisa 2 jam lagi lah. Ya udahlah, tentu yang tadi di Singkat ya bang. Lanjut. Pas apa? Ayo musik. Tadi bagus sih pertanyaannya si Agus tuh Iya. tentang apakah kamu masuk rasional. Sebenarnya gini sih maksudnya. Bentar ya, maksudnya nyambung ke rasional. Rasional tuh definisinya masih siapa lah? Kompleks juga. kompleks, bukan kompleks sih. Kompleks. Masih belum bisa Ada yang disepakati, tetap, belum iya. belum bisa disepakati sama semua orang gitu maksudnya. Oh iya. Iya. Kalau rasional bilang rasional nggak percaya sama mistis bisa jadi, Iya, iya, atau bisa. percaya karena mistis karena dengan alasan-alasan yang benar itu bisa disebut rasional juga kan? Bisa. Nah, Karena mungkin sebentar sih untuk menuju rasional itu kan kita prosesnya juga beda-beda gitu kan. Akhirnya pemahaman rasional itu sendiri kan beda-beda. ya, Akhirnya tidak ada yang tetap juga sih. Nah, jadi kesimpulannya gimana sob? Yang rasional itu? lagi nih kesimpulan seperti apa konklusi? Ya, Aduh. jadi kan itu berbeda-beda. Ya. Kita cara menyikapi si definisi atau si kata rasional atau si rasional itu harusnya kayak gimana? Menurut kalian aja? Kalau untuk rasional sebenarnya kalau aku sih percayanya gini, maksudnya tentang perspektif dan ini kan maksudnya berhubungan sama rasional dan perspektif ya, Ya. masing-masing kan masing-masing. Aku percaya dari dulu masing-masing dari kita itu relatif lah untuk pemikiran itu. Maksudnya tidak ada yang Mutlak. harus dimutlakin bahwa si ini benar si itu salah. Tentang rasional dulu ya. Ya. Belum ke logika beda lagi. Maksudnya secara rasionalnya ya mungkin beda-beda juga. Kita nggak perlu ribet gitu misalnya rasional. Kamu mempercaya rasionalnya tentang mistis misalkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting mah bagaimana kita berargumen ketika kita mempunyai perspektif itu yang lebih penting sih. Ya, kamu misalkan tadi Ama misalkan tidak percaya dengan alasan yang benar, logis gitu ya, maksudnya bukan logis, maksudnya argumennya tuh bisa dijelaskan gitu ya. Ya itu cukup. Ya, Ke situ aja sih arahnya sebenarnya. betul. Aku percaya seperti itu sih. Relativisme. Relatif berarti. Jadi gimana kita aja menyikapinya? Iya sih benar. Jadi emang untuk konsep kita melihat hantu pun beda-beda juga gitu. Iya, Iya, makanya iya. maka dari itu kan Kadang juga ada momen dimana misalnya kita lagi berenam di sini nih. Misalnya Ama atau Abang melihat satu sosok gitu ya. Takut kita pocong, belum tentu kita juga melihat gitu kan. Yang saya lihat cuman kain putih. Karena itu kode. Sarung. yang saya lihat cuma sarung. Tapi pas diangkat ini yang kecil kan. Kan ada si Abang. Anjing. Iya sih memang untuk teman-teman juga yang di luar sana ini banyak poinnya juga ya mengenai hal kesepian, mengenai hal yang sepi juga. Terus cara kita menyikapi untuk tidak melihat hantu atau pocong atau kuntilanak dan rupa-rupa lainnya itu ya maksudnya kita balik lagi ke diri kita. Cara kita memanajemen pikiran kita, cara kita memanajemen imajinasi kita juga gitu kan. Dan mungkin Gus maksudnya mungkin ya untuk orang yang beragama kayak maksudnya yang secara religiusnya kuat gitu kan. Ya berdoa lah. Iya, Itu bisa. supaya diberi keselamatan dan perlindungan. Jangan lupa berarti buat Yes. teman-teman yang berdoa lah. Jadi sekali. berdoa lah. Jangan berdoa. Jadi melanjutkan kata-kata ini. Yang titik berdoa. Berdoa lah. Iya. Intinya berdoa lah. Iya.
Saya kurang baik kayaknya kalau menyampaikan kata-kata itu. Gak terlalu jujur depan YouTube dong. Aduh. Gimana Ipan, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Atau ada suatu statement dari buat kawan-kawan dari tadi obrolan kita gitu ya, dari kesepian, ketakutan, sepi sama ketakutan itu harus bisa apa ya, dilihat dulu gitu ya, cara kita kesepian itu gara-gara apa, kita sepi itu gara-gara apa, dan harus bisa juga kita itu menganalisis apa yang terbaik buat kita. Yang terbaik di sini itu ketika kita lagi sepi harus kayak gimana, dan lagi kesepian terus kayak gimana, dan lebih baik bisa sharing gitu ke teman yang udah kawan-kawan percayai gitu. Iya. Dan kalau misal kawan-kawan juga yang nggak percaya ke hal goib, hal mistis itu Ya, fokus ya kamu ya. ini gara-gara like-nya bagus. Jadi saya syarat. Jadi kalau buat kawan-kawan yang percaya ke hal mistis, mangga. Yang nggak percaya, ya nggak apa-apa. Dan yang paling penting dari obrolan kita, berdoa. Iya. Lagi Karena Bisa tadi panjang ngomongin rasional, kenapa? Berdoa. Berdoa doang. Iya. Konklusinya Anda gimana sih? Pokoknya harus bisa. Ya, karena iya benar-benar kayak gitu juga sih, karena memang mungkin sedikit bentrok juga ya kalau misalnya kita Betul. sandingkan atau kita lawan juga terhadap hal gaib dengan hal yang logika ataupun apa ya, misalnya pemikiran yang kita buat juga gitu kan. Iya. Itu kalau dibentrokkan juga nggak akan benar juga, nggak akan nemu titiknya. Jadi lebih Apa baik itu? beriringan Apa gitu. itu? Yang penting maksudnya penonton juga bisalah, maksudnya memilah-memilih gitu ya. Iya. Apa yang menurut kalian masing-masing itu oh di sini lo pengetahuannya, oh di sini lo ilmunya, ambil aja gitu. Maksudnya tidak ada yang mutlak di sini benar, Ya. pendapatnya nggak ada gitu. Tidak ada. Jadi penonton silakan aja ambil gitu. Kalau ada manfaatnya ambil, kalau nggak ada manfaatnya ya Gak apa-apa. nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kita mah ada Gabut. gabut beda. Oh enggak kan? Oh enggak. Obrolan gabut. Jadi Itu sih. mungkin dicukupkan dulu Ya. buat obrolan gabutah ini, buat teman-teman atau kawan-kawan atau sahabat yang masih setia di channel Linglung Official. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, mau berupa apapun juga di Kritik, kolom saran kayak gitu-gitu kita perlu itu. kritik, saran atau apapun Masukan itu di gitu. komentar, atau bisa lewat Instagram kita di official.linglung atau